poin dari central exchange adalah semakin banyak trading volume, semakin profitable. Ya Buat betul. mereka adalah selama dirimu ini bisa listing di sini dan membawa crowd, ya aku oke, gitu kan. Nah yang dirugikan adalah orang-orang yang nggak paham. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan Saya Ivana. mau bahas apa If kita hari ini? Wah hari ini seru banget, kita akan membahas sesuatu yang ini saya actually kurang paham, makanya hari ini mau sekalian belajar ya aku ya. Karena memang hari ini kita itu kontennya edukasi. Betul. Ya, yaitu mengenai cryptocurrency dan Bitcoin. Nah memang jujur sengaja kita ini Marketplace Wisdom udah 2 tahun lebih gitu ya, udah hampir 100 episode lebih. Tapi memang saya sendiri tidak membahasnya di awal-awal karena masih ada begitu banyak informasi dan sebagainya. Tapi bagaimanapun kali ini mau gak mau kita harus bahas. Yes. Gitu. Biar kita mendapatkan informasi dari narasumber yang benar-benar kita bisa percaya ya. Yes. Nggak bikin sesat gitu. Dan dari jemaat Betul sendiri. sekali. Gitu. Oke langsung aja narasumber, silakan memperkenalkan diri. Shalom teman-teman semua, perkenalkan saya Pratiwi Gunawan, saya sendiri jemaat dan dimuridkan di GMS. Saya sendiri sekarang sedang bekerja nih di sebuah industri keuangan. Selain itu saya juga merupakan content creator dan edukator di Coin Veritas dan juga co-founder dari Indonesia Bitcoin Community and Conference. Salam kenal semuanya. Dan juga berapa kali gitu ya sering diminta untuk membawakan materi kripto di kampus-kampus. Benar. Jadi saya sendiri memang karena saya udah certified nih di Bitcoin, certified Bitcoin profesional. Sebelum saya invest memang saya harus tahu dulu nih apa yang saya akan beli ataupun apa yang akan saya investasikan. Nah, dengan curiosity itu, dengan keinginan tahunan itu saya belajar sana dan sini. Akhirnya saya ambil sertifikasi dan karena itu saya sempat dipanggil oleh beberapa kampus untuk membantu mengajarkan ke mata kuliah mereka tentang digital marketing ataupun digital finance. Karena hari-hari ini kan ada perkembangan teknologi yang super cepat nih, apalagi di dalam dunia keuangan seperti itu. Nah oke, pertanyaan pertama dari saya. Mungkin kita nggak perlu sampai bahas yang blockchain dan sebagainya gitu ya. Nah tapi intinya begini, beberapa orang mungkin yang lebih pro saham dan sebagainya akan selalu mengatakan bahwa Bitcoin ini agak tidak jelas ini karena tidak ada bukti kepemilikan. Sedangkan kalau saham ada lot-lotnya, ada lotnya, ada dokumentasinya dengan jelas gitu. Nah gimana Pratiwi untuk bisa ngomongin menanggapi hal ini? Oke, terkait bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan Bitcoin itu malah transparan. Dan ada di dalam blockchain dari Bitcoin itu. Nah, jadi Bitcoin itu sendiri, kalau boleh saya sederhanakan ya, adalah aset digital yang udah diakui secara global dan diperdagangkan di seluruh dunia. Nah, ketika aset ini udah diterima secara global dan ketika kita melakukan transaksi, semua transaksi itu dicatat dan diverifikasi oleh para penambang Bitcoin. Dan ketika kita ini mau cek nih seberapa banyak Bitcoin yang kita punya, kita bisa akses kapanpun dan tidak tunggu market itu open seperti kita ini bursa saham. Jadi sebenarnya kepemilikan kalau kita ini bicara tentang investasi ada berbagai macam instrumen investasi dan mungkin nih karena Bitcoin ini adalah sesuatu yang baru dan sifat dasar manusia adalah setiap ada sesuatu yang baru langsung ada yang namanya resisten. Jadi langsung aja gitu ya? Pro kontra kan, ada pro kontra. Langsung aja ada orang-orang yang bilang ini nih seperti saham, tapi kok nggak ada bukti kepemilikan. Padahal tidak semua bukti kepemilikan itu sama sifatnya seperti saham. Nah, Bitcoin kepemilikannya itu seperti account kita forex gitu ya, atau kepemilikan mata uang asing. Tapi tercatatnya secara terdesentralisasi dan kita bisa akses kapanpun seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ini banyak pertanyaan. Bentar. Tadi disebut tentang penambang. Penambang Bitcoin. Ini apa ya? Penambang ini istilahnya gimana ini kalau di dunia Bitcoin? Ini pertanyaan pertama tapi langsung to the point ya. Jadi gini, Bitcoin tadi saya sempat mention bahwa adalah digital asset. Bitcoin itu ada supply-nya itu dengan cara ditambang. Kita dibahasakan bahasa menambang itu selayaknya seperti kita tuh mengupayakan dengan biaya lalu energi yang besar agar transaksi itu bisa diverifikasi. Jadi transaksi keuangan itu ada di jaringan Bitcoin. Nah, setiap transaksi keuangan nih, saya misalnya mau transfer uang ke C. Ivana atau Kofandi gitu ya. Saya mau transaksi keuangan.
kalau di perbankan kan ada clearing. Nah, sedangkan di Bitcoin transaksi keuangan itu bersifat global. Langsung ada miners atau penambang yang memverifikasi secara kriptografi. Itulah kenapa Bitcoin juga dibilang sebagai cryptocurrency. Nah, secara kriptografi memastikan bahwa satu Bitcoin yang saya punya, yang saya transfer ke Cofandi, ini misalnya aja ya, ya, saya transfer ke Cofandi. Satu koin aja happy kok. Itu memang dari punyanya Pratiwi, dan itu diverifikasi. Nah, setelah verifikasi itu terjadi, maka sirkulasi Bitcoin baru itu masuk ke pasar. Nah, sementara itu kalau sifat dari saham itu issuance-nya adalah dari perusahaan. Pada dasarnya saham ini adalah cara perusahaan untuk cari modal baru kan. Yes. Dengan memberikan tawaran siapa yang mau beli, dia taruh uang di sana. Nah, sedangkan issuance-nya dari Bitcoin ini dari namanya penambang. Layaknya kalau kita menambang emas, orang yang menambang gold ore lalu dia produksi untuk jadi emas murni gitu kan. Dan itu butuh energi. Makanya dari foundernya dia bilang ini sebagai sebuah cara untuk Bitcoin baru itu masuk di sirkulasi namanya penambang. Untuk mempermudah saja. Jadi kita setor kalau misalnya kita beli saham itu kan berarti kan kasarnya kita setor uangnya untuk membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau Bitcoin berarti kita mengeluarkan uangnya untuk menukarkan ke Bitcoin gitu. Oke, ke penambang. Berarti Bitcoin atau dan itu kan namanya banyak banget kan ya? Itu penambangnya? Itu penambangnya. Jadi pencipta koin juga sekaligus penambangnya? Pencipta Bitcoin itu namanya Satoshi Nakamoto. Jadi dia itu menciptakan Bitcoin dengan alasan bahwa sistem keuangan kita ini terlalu kurang baik karena krisis selalu ada. Lalu selain itu daya beli uang itu tambah lama tambah menurun. Ibaratnya dengan sistem perekonomian yang sekarang kita bisa lihat nih per sekian tahun sekali selalu ada krisis keuangan dunia. Nah dia lihat esensi krisis ini benarnya itu bukan karena orang itu tidak bekerja. Tetapi sistem keuangannya yang udah kita terima lahir nih, itu memang tidak baik-baik saja. Dan hanya favoring orang yang udah punya uangnya, udah punya capital. Nah, Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin ini dari awal tujuannya untuk menciptakan kembali uang, evolusi uang. Dulu kan uang yang kita pegang nih sekarang, uang rupiah, USD dan sebagainya kan sebelumnya bukan demikian kan. Tapi uang dulu nih kalau kita tarik 3.000 tahun yang lalu, ada yang bentuknya koin, ada yang bentuknya batu besar nih di Micronesian Yap, ya kan? Ada yang bentuknya sapi, kerang itu juga pernah jadi uang. Nah, tapi problem dari uang yang di masa lampau, uang tersebut itu tidak bisa ditransfer across space. Nah, seiring dengan globalisasi, kemajuan teknologi, ketika alat transportasi itu udah semakin canggih, people travels, ya kan. Nah, bayangin kalau kita nih bawa uang emas senilai 1 triliun gitu ya, dirampok kan. Nah, akhirnya kan mulai ada namanya evolusi keuangan dan evolusi sistem keuangan. Akhirnya muncullah perbankan. Ketika kita lahir, kita terbiasa we take everything for granted. Oh, ya ada bank, ada ini. Nah, tetapi sebenarnya dengan adanya perbankan ini, memang kita dipermudah secara transaksi ekonomi. Saya mau beli barang dari tempatnya Cofandi, tidak perlu lagi barter, tapi saya langsung pakai uang sebagai medium of exchange. Lebih mudah secara transaksi, tapi problemnya adalah karena issuernya, orang yang mencetak uang itu adalah terpusat, tersentralisasi, maka uang ini bersifat inflationary. Akhirnya apa? Nilai uang yang kita pegang semakin lama daya belinya semakin turun. Coba contoh nyatanya ya, dulu saya beli kerupuk Rp1.000 itu bisa dapat 10. Mungkin ya di tahun 2010 ya. Tapi sekarang satu bulatan kerupuk ini udah Rp1.000. Nah, ini bukan karena pengusahanya yang serakah yang menaikkan harga kerupuk, bukan. Tapi memang karena nilai uangnya yang menurun. Nah, nilai uang yang menurun ini disebabkan oleh jeleknya sistem perekonomian dunia. Nah, dengan demikian adanya dimunculkan Bitcoin ini sebagai the new asset class. Untuk apa nih? Kita ini bisa storing ataupun menyimpan nilai kekayaan atau kita menyimpan nilai hasil kerja keras kita nih di tempat yang dimana pasti langkanya gitu.
Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apa bedanya Bitcoin dengan koin-koin yang lain dalam cryptocurrency ini? Oke. Di sini Bitcoin itu adalah koin pertama yang diciptakan di tahun 2008 dengan adanya proposisi itu oleh Satoshi Nakamoto yang sampai sekarang memang dia nggak mau nunjukin nih siapa dirinya. 2009 Januari tanggal 3 itu mulai launching nih. Bitcoinnya diluncurkan dan ada transaksi keuangan. Awalnya ini kan hanya sebuah ide gila nih, gimana caranya kita memperbaiki sistem keuangan, ya kan? Nah, tapi akhirnya di 2010 beneran tuh ada real economic transaction, ada transaksi ekonomi yang nyata ketika ada seseorang yang menggunakan 10.000 Bitcoin untuk beli pizza. Itu di tahun 2010. Itu adalah tonggak awalnya cryptocurrency itu mulai dilirik orang karena ada real economic value. Nah, dari sana ketika orang-orang udah mulai melihat dan menyetujui, oh ya idenya dari Satoshi Nakamoto ini baik. Mereka berusaha untuk menciptakan koin pada awalnya untuk memperbaiki sistem gimana caranya lebih cepat, gimana lebih A, B, C. Nah, di awalnya memang semangatnya untuk develop something better, develop sesuatu yang lebih baik. Tapi semakin ke sini tidak demikian. Jadi saya kasih nih contohnya 2013, 2014 hanya ada 2.112 koin yang ada di dunia. Kalian bisa cek nih di coinmarketcap.com. Itu ada historinya semua juga. Tujuan awalnya memang semangatnya baik. Bukan untuk memperkaya developernya ya, developer koinnya. Mereka berusaha mencari gimana caranya kita punya Bitcoin yang lebih cepat, lebih banyak. Karena Bitcoin kan cuma maksimal 21 juta nih. Nah mereka itu punya idenya masing-masing. Tapi sejauh ini yang masih diterima cuma Bitcoin. Dan yang paling secure ya, yang paling aman. 2013-2014 ada 2.114 koin. 2015 ada 8.000 koin. 2021 ada 20.000 koin. Dan per hari ini total ada 14 juta koin yang ada di dunia. Dan developernya itu tujuannya adalah ibaratnya mereka itu ingin memperkaya diri. Jadi contoh nih teman-teman, kalau kalian merasa nih di luar sana banyak orang yang bilang, ini loh the next big Bitcoin. Ini akan jadi sama harganya semahal Bitcoin 1,5 M. Hari ini kan harganya kurang lebih 1,5 M kan ya. Rupiah ya. Rupiah ya, 1,5 M rupiah per Bitcoin. Nah mereka dengan iming-iming atau menggoda orang-orang, ini koin ini bagus. Memanfaatkan ketidaktahuan orang, memanfaatkan ketidakmauan orang untuk belajar dan gali lebih dalam apa aset instrumen apa yang mereka lagi mau beli. Dengan cara ini mereka cetak koin. Di tahun 2021 banyak itu korbannya yang di Indonesia karena 2021 itu kan masa awal di mana Bitcoin dan cryptocurrency itu booming di pasar Indonesia, bahkan sampai mengalahkan trading volumenya saham Indonesia. Nah, di sana banyak developer yang menggunakan artis dan influence mereka untuk cetak koin. Setelah contoh nih, misalnya ada developer A, dia cetak koin namanya AAA gitu ya, AAA. Dia cetak satu koin di atas jaringan Ethereum atau di jaringan Solana. Ini salah satu nama koin gitu ya. Dia cetak nih koin AAA di layernya, di layer 1. Nah, si developer ini mengundang semua influencer yang ada di Indonesia. Atau yang dia rasa punya masa. Dia di awal mereka tuh benar-benar bisa cetak koin out of thin air. Jadi benar-benar hanya angka. For real, hanya angka. Nanti saya akan bedakan bedanya Bitcoin dengan yang ini. Yang lainnya, apa? Koin lain. Nah kalau koin lain ini hanya angka karena tidak menggunakan upaya dan harga yang dibayar. Nah dia cetak nih di komputer mereka, lalu dibuat nih proposal. Setelah dia ngundang nih beberapa teman influencer, contoh ya, saya gunain namanya kalian ya. Ko Fandi saya kasih nih, saya kan udah cetak koin namanya AAA. Saya bagi 10% untuk Ko Fandi, 10% untuk Ivana. Saya punya 1 miliar koin. 10% kan berarti 100 juta. Nah, sekarang ini belum ada di exchange manapun. Nah, nanti kita akan cari orang-orang yang mau beli koin ini. Dan kita cari orang-orang yang mau beli pre-sale-nya. Seperti pre-IPO kalau kita di saham ya. Kita mau cari orang-orang yang mau beli pre-sale koin ini.
Oke ya. Nah, Koko kan punya 100.000 follower nih di Instagram. Ivana kan punya 1 juta follower nih di TikTok ya kan. Nanti bisa share bahwa koin ini punya mimpi seperti ini. A, B, C. Nah, jujur ya Ko ya. Ketika 2021 itu banyak artis yang digandeng, mereka bahkan tidak paham blockchain itu apa, Bitcoin itu apa. Mereka hanya diinfo bahwa oh ada produk koin ini. Nah setelah itu mereka memasarkan nih di masyarakat. Ada yang pakai agama lah, ada yang pakai narasi game lah, the next Bitcoin dan sebagainya. Singkat cerita, banyak kan akhirnya masyarakat yang kurang nih literasinya secara keuangan, beli. Oh artis pujaanku jualan koin kayak itu ya. Nanti katanya jadi the next Bitcoin, belilah. Mungkin mereka cuma beli 100.000 rupiah, tapi coba dikali 1 juta orang, berapa duit? Nolnya banyak ya. Dan ketika udah selesai, akhirnya mereka propose nih ke Central Exchange. Central Exchange itu ibaratnya seperti bursa saham gitu ya, tapi dalam pasar kripto. Mereka propose ke Central Exchange, bro, atau dia bilang ke foundernya, bro saya mau launching koin ini. Jadi sebelum launching udah bisa diperjualbelikan? Udah diperjualbelikan, namanya pre-sale gitu ya. Ibaratnya seperti pre-IPO kok. Nah kalau di bahasa cryptocurrency-nya namanya ICO, Initial Coin Offering. Nah setelah ada masa dia bilang nih ke komunitasnya, dia bilang nih ke Central ekosistemnya, bro saya punya koin ini adalah proposalnya, white papernya. Koin ini akan memecahkan masalah A, B, C. Oh, pokoknya dengan jargon yang luar biasa. Semakin luar biasa, semakin terlihat pintar kan. Kayak itu. Nah, poin dari Central Exchange adalah semakin banyak trading volume, semakin profitable. Buat mereka adalah selama dirimu ini bisa listing di sini dan membawa crowd, ya aku oke, gitu kan. Nah, yang dirugikan adalah orang-orang yang nggak paham. Jadi ketika koin itu udah di listing, developernya dump koin atau langsung jual koinnya, orang-orang yang influencer yang the early adopternya itu langsung dump koinnya, mereka langsung dapat mungkin 1 miliar uang gratis, 1 miliar uang ini. Ibaratnya kayak semacam free marketingnya. Nah orang-orang yang di exchange merasa ini, oh ini bagus katanya ini, dan mereka cuman scalping tradingnya. Berusaha untuk ambil profit yang tipis-tipis dari trading yang per detikan itu loh, time frame-nya, scalping kan namanya. Nah itu adalah koin-koin 14 juta koin itu. Mereka diciptakan, mungkin ada yang dengan itikat baik, tapi semakin kesini mereka bilang ini meme coin kok. Termasuk juga yang pencipta koin Dogecoin, koin anjing itu ya, Doge kan, ada yang bilang Doge, ada yang bilang Dogecoin. Even developernya dari awal bilang ini adalah koin meme. Aku memang copy paste source code-nya Bitcoin, tapi pada dasarnya ini not for real economic. Seperti itu. Ternyata booming karena pada dasarnya sifat dasar manusia itu greedy, ya kan? How can I make money as fast as possible, ya kan? Nah, dengan sifat dasar manusia yang greedy ini, makanya banyak orang yang jatuh di dalam pasar kripto. Nah inilah kenapa yang mendasari saya nih dan teman-teman yang sevisi, sevalue bahwa nggak bisa nih kayak gini. Kita harus ciptakan komunitas yang dimana kita mengajari secara pelan-pelan the real fundamental value behind the Bitcoin. Nah kalau saya boleh kembali nih, apa bedanya kalau tadi koin yang lain, 14 juta koin yang lain itu mencetak angka nih secara komputer dengan Bitcoin. Untuk menciptakan satu Bitcoin nih harus ada yang namanya proses mining. Nah, untuk proses mining butuh tenaga komputerisasi yang tinggi. Bahkan satu harinya butuh ratusan juta US dollar untuk securing the transaction yang ada di jaringan Bitcoin itu sendiri. Dan total miner di seluruh dunia itu semakin lama semakin banyak. Jadi ibaratnya ekosistem yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto ibaratnya seperti perbankan tanpa owner. Jadi ada yang mining dari US, ada yang mining dari Cina, ada juga teman-teman saya, kenalan saya yang mining dari Indonesia, Bandung lah, Sumatera, seperti itu. Mereka solo mining pun di awal tahun 2009-2010 dapat tuh 500 Bitcoin. Hanya dengan tenaga komputerisasi yang CPU biasa. Tapi semakin banyak orang yang join jadi miners, tenaga komputerisasi ini nggak cukup. Mereka harus pakai specialized komputer.
Nah ini saya nggak akan terlalu bahas dalam aspek teknikal ya. Nah tapi semakin banyak orang yang masuk, ada sistem codingnya, difficulty adjustment semakin susah. Akhirnya daya kelistrikan yang dipakai itu semakin tinggi juga. Jadi ada transaksi nih, ketika kita mau menambang Bitcoin, bukan yang asal cetak. Bukankah itu sama pula dengan ketika kita berdagang? Ketika saya jualan bakpao nih, saya nggak jual ya teman-teman. Ketika saya jual bakpao, saya kan mengeluarkan energi. Ambil barang lah, kita masak, lalu kita memasarkan. Ada aktivitas yang kita lakukan. Baru kita menjual. Ada hasil. Nah, hasil yang ditambang ini adalah bukti dari aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam jaringan Bitcoin ini, yang namanya juga Bitcoin Network. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan apa yang menjadi kata firman Tuhan untuk sisi pada kali ini. 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di sini Paulus berpesan pada jemaat di Tesalonika bahwa segala sesuatu harus diuji. Tentunya dengan disrupsi, dengan banyak arus lalu lintas informasi yang sedemikian banyaknya ini, kita seringkali juga bingung. Tapi Paulus memberikan satu prinsip yang teguh, yang kokoh bahwa kita harus menguji segala sesuatu. Jangan FOMO, fear of missing out. Jangan takut bahwa kita telat masuk dan kita akan kehilangan momentumnya. Enggak, Tuhan selalu punya waktunya sendiri. Asalkan kita dengan hidup dengan bijaksana, dengar-dengaran dengan suara Tuhan, tidak impulsif atau tidak gampang kepancing, dan kita menguji segala sesuatu. Menguji dengan cara apa? Kita harus do your own research, kita harus melakukan riset kita sendiri. Kita jangan sampai ikut-ikutan, benar-benar mempelajari yang baik. Nanti fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana, ini bentuknya, modelnya Bitcoin ataupun kripto yang lain itu seperti apa, benar-benar harus diuji. Dan peganglah yang baik. Dan peganglah yang baik, kita bisa lihat juga apakah ini adalah monkey business, apakah ini adalah gorengan, apakah ini hanya karena sesuatu yang sesaat, karena bagaimanapun dengan ekosistem dan sharing ekonomi seperti sekarang ini, segala sesuatu juga bisa tahu-tahu jadi viral, tahu-tahu jadi itu padahal tidak punya fundamental yang kuat. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Kejahatan itu ada yang di luar juga ada yang di dalam. Maksudnya kejahatan apa yang di dalam? Kadang-kadang kita ini seperti tadi yang saya katakan impulsif, kita ini greedy gitu ya, kita tamak, kita ini cemburu dengan orang lain yang sudah sukses duluan dan lain-lain. Please jauhkanlah diri kita dari segala kejahatan. Saya percaya bahwa dengan guidance seperti ini kita akan tahu dengan hikmat Tuhan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan kita akan mendapatkan momentum yang pas benar-benar dari Tuhan untuk masing-masing kita, karena Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan panjang lebar seperti ini, intinya sebenarnya mau tanya nih, kalau untuk Bitcoin ya udah dari cryptocurrency mungkin banyak yang koin-koin yang aneh-aneh, kita harus hati-hati gitu ya. Tapi do and don'ts-nya itu gimana? Do and don'ts. Sebenarnya kalau saya boleh bawa dari do and don'ts, ini hampir sama generalnya dengan do and don'ts in any instrument ya. Do yang pertama adalah know yourself. Tahu diri nih. Intinya gini, jangan kita ini terbawa dengan mindset orang males. Ko Philip pun kan beberapa kali di ibadah bilang, apa itu passive income? Belum berkarya udah minta ongkang-ongkang kaki dan males. Passive income itu adalah memang bahasa investasi yang bagaimana caranya kita membuat uang bekerja untuk kita. Nah tapi problemnya orang itu langsung menangkap mentah-mentah. Nah do yang pertama adalah tahu diri. Kalau memang income kita itu masih mohon maaf minim, yang perlu kita lakukan bukan investasi dulu. Nah sekarang loh satu Bitcoin harganya 1,5 M. Memang kita bisa beli fraction of Bitcoin, misalnya beli dari 1 juta rupiah, 100.000 rupiah kita bisa. Tapi kalau untuk hidup sehari-hari aja kita masih gali lubang tutup lubang, ngapain investasi? Apalagi di aset yang lumayan volatile, ya kan? Nah jadi kita harus tahu diri dulu, do-nya. Kalau memang income-nya kita ini masih tipis, belajarlah untuk perbesar income earning-nya kita. Dengan apa? Bekerja, side hustle. Kalau side hustle kurang, double job lagi. Kayak itu ya. Gimana caranya kita nata keuangannya kita. Nah
setelah kita tuh money management kita nih bagus, risk managementnya kita bagus. Contoh nih kita punya dana darurat, sinking fund, asuransi. Baru nih kita bisa mikir nih investasi. Ya memang ini pro and kontra ya. Banyak orang yang bilang investasi harus dari sedini mungkin. Nah tapi banyak orang yang telan itu mentah-mentah. Padahal investasi itu adalah bagian dari personal finance. Yang dimana kita harus tahu diri. Kita income-nya berapa. Lalu pengeluaran kita berapa? Nggak bisa nih kita samakan dengan influencer di luar sana yang dari awal dia pewaris. Nah kalau kita perintis, kita niru gaya kerjanya pewaris. Sorry teman-teman, kita akan jadi korban di pasar. Nah jadi dunia itu dulu, money management. Personal finance kita, fundamental blocknya itu harus bagus. Saya rasa di Bizkon pun GoFundMe juga udah sering sharing nih tentang money mastery. Mungkin teman-teman bisa cek lagi ya. Nah yang kedua adalah tahu nih tujuan kita investasi apa. Tujuan investasi itu terkait dalam 3 hal. Yang pertama adalah time horizon. Time horizon adalah gini, kita nih mau investasi untuk nabung dana darurat, nabung untuk dana pensiun, nabung untuk uang sekolah anak, untuk kuliah nih misalnya ya, atau nabung untuk apa? Tujuannya ya. Tujuannya ini mengandung semua time horizon. Contoh, ini saya sekalian cerita ya, ada masa di mana saya dipanggil nih teman-teman. Pratiwi kamu katanya bisa nih tentang Bitcoin ya. Dipanggil nih sama teman-teman. Ayo aku mau ngopi dong, aku mau belajar. Udah dong saya luangin waktu. Toh ya silaturahmi juga ya. Ngobrol saya jelasin nih panjang kali lebar. Terus at the end dia tanya, kalau koin micin yang ini gimana? Oh my God gitu ya. Maksudnya kayak 3 jam akhirnya wasted di sana. Nah intinya akhirnya saya bilang, jangan fokus ke sini karena ada resiko-resiko yang jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Nah, setelah itu, oke, ya udah Pratiwi, saya punya sekian puluh ribu US dollar. Aku beli ya. Sebentar, sekian puluh ribu US dollar, ini uang dingin nggak? Bahkan uang dingin ini pun saya udah kasih definisi yang very clear. Kalau Bitcoin itu ada yang namanya siklus. Siklusnya itu 4 tahun, ada 2 tahun bull market. Bull market itu artinya ketika ada rally harganya naik. Dan 2 tahunnya bear market. Selalu seperti itu. Selama 4 kali ini ya. Seperti itu ya. Ada yang namanya bear market, turun, cenderung turun. Walaupun di tengah-tengah ada fluktuasi. Contoh nih kalau ada kondisi tarifnya Trump. Atau ada dana tarak. Itu nanti another story. Nah singkat cerita orang ini bilang, ya udah aku mau taruh sekian puluh ribu US dollar. Sebentar. Waktu itu Bitcoin harganya 60 ribu. Udah 60 ribu itu saya bilang jangan panas. Lu paham gak yang dari tadi saya jelasin? Terus dia bilang gini, oke kok aman. Aku percaya kamu. Lu jangan percaya aku gitu kan. Ngeri kan gitu ya. Jangan percaya aku, lu harus belajar dulu. Ya udah kalau gitu aku FOMO gitu loh. Jadi dia FOMO banget. Akhirnya ya udah Pratiwi aku mau taruh pokoknya. Intinya it's on you ya, bukan keputusan saya ya. Karena ini adalah keputusan finansial pribadi. Akhirnya dia taruh tuh. Itu pun gak ditaruh ke Bitcoin semua. Sebagian 50%-nya di koin anjing. Di Dogecoin gitu ya. Nah waktu berlalu harga Bitcoin bounce back ke 69.000 the next ATH. ATH yang kedua, all time high yang kedua di tahun 2021. Itu sekitar November tuh kok. Dia nambah. Padahal saya udah bilang, pelan-pelan aja strateginya. Strategi yang saya kasih itu adalah dollar cost averaging, nabung nyicil gitu ya aku. Nah setelah itu dia bilang, oh nggak apa-apa ini uang dingin. Yakin ya ini uang dingin. Uang dingin itu 4 tahun loh ya minimal. Oh aman Pratiwi. Oke kan kok. Kalau teman-teman ingat di tahun 2022 awal apa yang terjadi di dunia? Ingat nggak? 2022 Januari, Februari. Waduh. 2022. Ada perang 2 negara. Iya. Rusia, Oke. Rusia sama Ukraine kan. Nah, waktu itu memang kondisi perekonomian pasca Covid itu tidak baik-baik saja karena likuiditas untuk transaksi keuangan di perputaran roda ekonomi adalah hasil dari tahun-tahun sebelum Covid. Nah, ketika masa-masa Covid banyak bisnis yang kolaps dan sebagainya, kerasanya di 2022. Ketika mulai ada seret nih, keuangan lagi seret, daya beli orang kan nggak semua orang punya money management yang bagus ya. Ditambah lagi ada kondisi perang
Ketika ada kondisi perang, pasti kan ada political economy strategi. Oh, saya embargo, tidak boleh kirim barang ke sini. Gandum saya atau embargo, apa itu ya kan? Saya embargo. Iya. Ini kan pasti berdampak ke dunia perekonomian. Iya. Dan ada juga nih di satu sisi ada central bank, the Federal Reserve System pun itu kan juga membuat peraturan agar menarik kembali nih uang yang terlalu banyak beredar di masyarakat. Mereka menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga akhirnya apa? Orang lebih bahasa Jawanya seret, tidak pegang uang. Akhirnya apa? Cut loss. Banyak yang cut loss. Akhirnya apa? Di tahun 2022 awal turun tuh jadi 16.000 Bitcoin. Bayangin ya, all time high di bulan November 69.000. Hampir 1 miliar rupiah dengan kurs rupiah waktu itu masih 13.000 ya teman-teman ya. 1 miliar, hampir 1 miliar, belum sampai 1 miliar. Lalu di tahun 2022 awal tuh drop, hanya dalam 3 bulan drop sampai 240 juta. Wah itu jantungnya. Ibaratnya roller coaster itu gini banget ya kan. Teman saya call, Pratiwi, Bitcoinmu bagaimana? Loh aku ya tetap beli, karena saya paham fundamentalnya, saya paham apa nih teknologinya, dan reason yang saya udah research sebelumnya. Dia bilang, gimana nih, ini mau saya pakai untuk uang sekolah anak di pertengahan tahun 2022. Aduh. Ini saya udah jelas loh teman-teman, punya uang dingin ya, minimal 4 tahun lu gak otak-atik ya. Oh aman, tenang gitu. Gimana nih, aku gak enak nih bilang sama suamiku. Aku bilang, Uang dingin gelap ini. Uang dingin yang udah tiba-tiba anget gitu ya. Nah itu FOMO. Nah itulah kenapa kalau saya bilang selain time horizonnya kita harus tahu benar nih time horizonnya kita. Jangan asal ikut. Berarti kan dia, sorry itu sih bohong sama saya. Benernya time horizonnya dia very short nih. Gimana caranya double atau melipat gandakan uang saya dalam waktu cepat. Greed-nya kan yang jalan. Yang kedua adalah kita harus tahu nih apa yang kita beli. Saya nggak bilang hanya aspek Bitcoin. Kalau kita nggak paham Bitcoin itu apa, kita akan jadi apa nih? Emotional investor. Padahal untuk jadi investor yang baik, kita harus jadi rational. Nah rational tidak akan ada, rasional ya teman-teman. Kita nggak akan bisa rasional selama kita nggak paham ini tuh apa. Contoh, saya intinya bilang gini, tidak ada yang namanya aset yang terbaik. Semua orang bisa bilang itu baik berdasarkan personal view-nya dia. Contoh, ada orang yang mengagung-agungkan properti itu the best investment. Karena mengandung 3C nih, capital gain, cash flow, and collateral. Ya enggak? Bisa dijaminkan, tetap ada kenaikan harga, dan bisa cash flow misalnya dibuat kos-kosan gitu ya. Oh ini the best. Loh tapi ketika kita mengeneralisasikan ini ke semua orang, banyak orang yang tidak tahu loh perbedaan liability dan aset. Padahal sebelum properti ini lunas, ini masih liability. Dan selama properti ini tidak ada cash flow, ini masih liability. Berarti kan ada beban operasional lainnya. Sama juga ada yang bilang, oh saham itu the best. Karena mengandung 3 juga. Contoh, capital gain bisa. Oh ini lebih bagus nih dari properti karena lebih liquid. Ya udahlah terserah lu. Tapi lu paham nggak apa yang kalian lagi mau beli? Yang kedua adalah cash flow. Ada beberapa saham yang kasih dividen nih every year atau every quarter. Lalu yang ketiga adalah repo. Repo ini bisa di-loan-kan gitu ya sahamnya. Ada nih di beberapa kondisi bisa repo. Jadi beberapa orang itu terlalu fanatik dengan aset yang dia pegang. Padahal kalau kita nih mau bicara sebagai edukator, ini very crucial. Nggak semua yang bagus untuk kita itu bagus untuk semua orang. Oleh karena itu benernya di Indonesia atau pemerintahan manapun, mereka udah ada pagar-pagarnya nih. Sebelum kita nih memberikan suggestion, kita harus punya nih sertifikasi ini atau itu, tanggung jawab ini atau itu, sebagai orang-orang yang berhak nih untuk memberikan advice. Dan tidak bisa memberikan advice selama kita pun nggak paham betul personal finance-nya dia bagaimana. Nah singkat cerita, Bitcoin ini kalau kita nggak paham, ya otomatis kita akan FOMO. FOMO dengan lihat pergerakan market. Padahal kalau katanya nih, Warren Buffett, ada sebuah quote yang menurut saya evergreen wisdom ya di dalam dunia investasi, yaitu buy when people are fearful. Belilah ketika orang-orang itu takut. And sell when people are greedy.
Tapi pada kenyataannya hal yang sesederhana ini tidak tentu orang berani lakukan. Kebalikannya biasanya. Biasanya benar-benar kebalikannya. Uang dingin, ternyata enggak gitu kan. Dan yang ketiga adalah, tadi yang pertama itu kan tentang time horizonnya kita. Udah ketiga. Yang pertama adalah purpose-nya kita apa, time horizonnya kita apa, dan apakah kita tahu nih aset yang kita beli. Gitu. Ini yang dunia yang kita harus benar-benar mantep. Jadi terlepas dari hari ini, ada yang tanya ke Pratiwi nih, Pratiwi ini awal tahun ini kan udah all time high nih, Bitcoin, satu Bitcoin itu udah tembus 100.000 USD, udah melampaui all time high di tahun 2021, 69.000 sekarang naik jadi 100.000, berarti kan naik 30% dari top ke top ya kan. Tapi kalau kita ukur dari bottom to top, 16.000 ke 100.000 itu kan hampir ya 7 kali lipat lah, 6-7 kali lipat, ya enggak? Nah, terus gara-gara ada tarif Trump yang menggoncang seluruh pasar perekonomian, Bitcoin kan sempat turun nih sampai 76.000. Even hari ini bounce back lagi, karena mungkin kita rekaman ya kok ya. Enggak. Bounce back ke 94.000, 95.000 US dollar. Jadi sempat turun tuh dari 1,7 M di awal tahun 2025, gara-gara yang kondisinya Donald Trump mengumumkan tarif ke seluruh dunia, ke negara di seluruh dunia, ada pergolakan nih ekonomi. Bitcoin masih terkait nih, masih terdampak dengan kondisi ekonomi makro. Gitu ya. Nah, ketika turunnya tuh kemarin sampai 1,2 loh. Berarti kan turun 500 juta. Kalau kita pegang 1 M, kita ada unrealized loss 500 juta dalam 2 bulan. Nah, kalau kita nggak punya good fundamental ataupun kita nggak paham betul apa yang kita pegang, kita akan cut loss. Kita merealisasikan kerugian kita. Nah, sama nih kalau kita nih punya aset atau instrumen investasi dalam bentuk properti, kan nggak tiap hari dong kita telepon, harga pasarannya sekarang di area sini berapa, terus tiba-tiba turun, masa kita jual? Kan enggak. Nah, karena kita paham, kita nggak akan sembarang jual. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita pahami sebelum kalian nih nanti ketika kita akan kembali lagi bounce back dan akan ada bull run berikutnya ataupun harga ini akan naik, tahun ini akan naik lagi. Tapi memang dengan diikuti dengan volatilitas harian. Tahun ini akan berdasarkan riset dan laporan keuangan dari global fund manager seperti BlackRock, Fidelity, terus habis itu ada juga Vanguard yang di USA ya. Akan ada kenaikan dan ada all time high di tahun ini. Masih ada all time high berikutnya di atas 102.000 ini. Nah, tapi teman-teman di tengah-tengah ini jujur ini yang harus kita waspadai. Akan ada banyak scammer baru. Scammer lama dengan wajah yang baru. Inilah kenapa saya happy banget berjemaat dan dimuridkan di gereja ini karena apa? Bizcon udah mendahului bahwa kita ini harus ada lebih cautious. Sebelum kita tuh nanti tergiur nih dengan iming-iming. Jujur ya Pratiwi, ketika kita jadi content creator, educating, ataupun saya ada Indonesia Bitcoin Community, gak sedikit loh orang yang bilang ke Pratiwi boleh gak daripada koko atau susu repot-repot, titip dana aja boleh gak? Itu banyak teman-teman. Nah, bayangin kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian titip dana, ya udah nih aku titipin ke dirimu ya. Oh aman ini tak beli no Bitcoin, tapi pada kenyataannya enggak. Tidak dibelikan. Selain itu ada bentuk penipuan kedua, itu kan titip dana ya yang dibawa kabur. Bentuk penipuan kedua adalah Ponzi. Ponzi itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu selalu ada. Saya rasa udah dijelasin juga ya, yang bentuk-bentuk penipuan keuangan di Bizcon ya. Tapi kodoknya pasti beda dan narasinya beda. Dan pakai model alat keuangan yang beda. Biasanya yang dipakai adalah sistem atau nama-nama keuangan yang orang awam itu paham dan orang awam malas untuk belajar. Jadi teman-teman nanti ketika ada nih pergerakan pasar yang mulai positif kembali, jangan gampang tergiur. Intinya kita harus verify atau cek ulang apa yang kita pelajari. Kita harus punya curious mind dan gak punya sifat greedy kayak itu. Jadi itu sih do and don'ts-nya yang simpelnya ya untuk teman-teman di sini semua gitu kok. Wow. Ya. Ini kayaknya nggak cukup waktunya. Karena bagaimanapun kita ngomong 3 jam, 5 jam pun rasanya. Iya, banyak banget. Cuman kalau gitu mungkin siap-siap diundang ke yang next episode berarti ya kayak. Oke. Nah intinya satu hal seperti ini kan, kalau semua di Bitcoin semua naik ya
everybody happy gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pas lagi turun apa yang harus dilakukan? Kalau kita lagi turun, Bitcoin itu lagi turun. Saya pribadi ya teman-teman ya, bukan sebuah ajakan. Kalau lagi turun di 2022 kemarin, saya lebih hemat. Nyisikan uang jalan-jalan untuk apa? Ya udah saya belikan, tukarkan ke Bitcoin. Gitu ya, nggak panik. Harus ada uang dingin itu. Karena jujur ya di tahun 2019 ketika saya pertama kali nih, background saya gini, saya kenapa bisa terekspos dengan Bitcoin ini? Karena kuliah saya. Saya kuliah di UNER, S1, itu sosial politik. Itulah kenapa sedikit banyak saya lebih paham tentang makroekonomi terkaitnya dengan sistem keuangan dunia. Ketika saya puji Tuhan dapat kesempatan untuk sekolah di luar, saya tuh sekolah tuh di sebuah tempat, di sebuah university yang very tech oriented, technology oriented. Jadi waktu itu saya di Taiwan, saya kuliah S2 kan. Saya kuliah S2 karena kita itu National Taiwan University of Science and Technology, even saya ini MBA, jurusannya untuk bisnis. Semua research saya, semua marketing ataupun cara berbisnis itu udah dikaitkan ke teknologi. Contoh digital marketing, SEO, itu kita udah belajar di tahun 2011 waktu saya S2. Wah ketahuan ya umurnya. Nah singkat cerita, saya tuh lulus, maksudnya mata kuliah saya udah selesai. Sambil tesis saya iseng nih, bener-bener dari iseng. Ambil mata kuliah anak S1 Computer Science. Yang ada keterkaitannya dengan bisnis. Waktu itu saya ambil mata kuliah Information Sociology. Udah bahas tentang Web 1.0, Web 2.0, yang narasi terakhir kan Web 3.0 ya kan. Itu kita udah belajar. Dalam aspek bahwa, oh dulu perkembangan internet itu bagaimana nih. Lalu muncullah sosial media ketika semua orang bisa jadi creator. Yang Web 3.0 adalah ketika orang bukan hanya jadi creator, tapi ada real economic transaction nih di dalam internet, itu Web 3.0. Nah, ketika saya doing my homework waktu itu ya, saya bump into Bitcoin, di digital native coin. Nah, singkat cerita dari 2013, teman-teman saya yang udah masuk pasar modal, saya tanya, lu tahu Bitcoin? Scam. Lu tahu Bitcoin? Scam. Dan nobody know. 2013, 14, 15, saya kan namanya juga, saya punya prinsip karena tidak semua orang pewaris tapi perintis juga. Saya intinya nata keuangan. Puji Tuhan kan kita diajari pengelolaan keuangan dan sebagainya di gereja ya. Nah, saya fokusnya ke perbesar income. Gimana saya bisa perbesar income. Lalu nata yang belum rapih nih, dana darurat kita harus punya. Saya belajar dari Dave Ramsey nih, pakar dari financial edukator di US ya, yang bawa orang-orang keluar dari debt ya kan, jutaan US dollar. Saya belajar dari beliau. Oh, kita harus fundamentalnya ini kuat nih. Nah, tapi sambil jalan saya ini nontonin berita, baca di Twitter, research, laporan keuangan. Nah, tapi kadang ya teman-teman, apa yang kita baca, kalau nggak ada orang-orang di sekitar kita itu yang tahu itu Bitcoin, kita ini kayak, sorry to say, freak nggak sih? Jadi saya cuma lihat knowledge hanya sebatas informasi, and I do nothing. Jadi apalagi ketika teman-teman ya fokusnya pergerakan ya kan, kita aja dulu mungkin agak ditabukan kan bahas uang di gereja, ya kan. Ada masa-masa seperti itu dan akhirnya singkat cerita sampai 2019 ada teman lama saya, dia kuliah di States, kuliah di Seattle, dia itu ngobrol dan sharing nih tentang perkembangan ekonomi dunia. Aku sampai mikir, lu ngapain ini orang ini? Saya tahu kuliahnya dia itu bukan yang political economy, ngapain bahas Bretton Woods system, ngapain bahas gold standard, itu yang saya pelajari di dunia ekonomi politik gitu ya. Dia harus akhirnya ngajak, yuk ngobrol yuk tentang ini, ada sebuah aset namanya Bitcoin. Loh, ini kan yang selama ini saya pelajarin. Nah, dari 2013 ketika saya tuh cari tahu nih, sampai 2019 saya nggak pernah taruh duit di sana. Karena kadang perempuan itu lebih konservatif daripada pria. Kalau pria yang mana cuan dulu masuk, Kalau saya lebih berhati-hati gitu ya. Akhirnya saya ketemu ngobrol, loh ini kan cocok banget nih. Saya tanya sama dia, terus akhirnya ngobrol lah kita. Dia ada kelas juga dan dia memang praktisi juga. Akhirnya saya dari sana kita mulai, kita collab deh, kita bikin komunitas. Dan itulah pertama kalinya kita bikin komunitas tuh, Indonesia Bitcoin Community, karena kita berusaha untuk cari nih, kita ini ada curiosity tinggi.
masa nggak ada sih di Indonesia yang tahu ini? Ya kita visit dari satu exchange event ke exchange event yang lainnya, semuanya cuman promoting koin-koin micin. Karena yang bisa promoting adalah orang-orang yang memang punya marketing budget. Gitu. Kita nggak bisa nih. Kita perlu pure education dan perlu ada yang namanya disclaimer juga. Nggak asal yang langsung, lu beli ini nanti bakal A. Cuman jual janji gitu kan. Nah dari 2019, akhirnya pertama kali nih saya mulai ada exposure. Saya mulai ya adalah Bitcoin gitu ya. Terus dari sana saya dollar cost averaging. Ketika basic fundamental keuangan saya mulai membaik, mulai semakin menambah. Dan semakin saya cari tahu, oh akhirnya saya paham. Jadi even turun banget pun saya nyantai. Ada masa di mana 2019 Bitcoin itu harganya 10.000. Masih 10.000 USD per Bitcoin. Waktu itu sekitar 130 juta. 2020 ketika COVID happen, semua pasar hancur. Ya toh, saham lah, even S&P 500, even emas pun sempat turun kan. 2020, bayangin ya dari 10.000, 11.000 something, turun sampai 3.900. Perut itu, ini adalah challenge pertama saya. Apakah aku benar-benar paham? Dan saya punya quote and quote rational. Saya tidak mendasarkan ini pada conviction yang kultisme ya. Bukan yang cult ya, tapi karena saya lihat rasionalnya seperti ini. Ada scarcity dan ada more demand. Nah ketika semakin banyak nih public company yang di USA, yang public company itu kan nggak sembarangan kalau di US ya. Yang mulai invest, yang mulai sisihkan dana asetnya untuk beli digital asset. Berarti kan more demand, padahal supply-nya Bitcoin ini fix. Dengan basic prinsip ekonomi, fix supply, more demand, harga naik dong. Nah kalau koin-koin yang lain, supply-nya itu unlimited, demand-nya nggak ada, ya pasti turun lah kayak itu. Jadi saya semenjak saat itu ya nyantai. Ketika semakin turun harganya, saya panik kalau nggak ada uang. Kalau nggak ada spare untuk ini kan kita juga harus jaga nih. Sehari-hari kan kita juga ada biaya transportasi dan sebagainya. Ya kan, ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan. Jadi stres saya bukan karena Bitcoin-nya turun, tapi wah seharusnya I can buy more gitu kan. Tapi ini bukan untuk teman-teman. Kalian harus cari tahu dulu ini tuh apa. Baru itu buat kalian atau tidak. I see. Oke, mungkin kesempatan yang lain kita bisa. Iya, kesempatan yang lain deh. Nanti kalau buat topik baru, nggak selesai lagi ntar ya. Oke, thank you banget ya. Thank you banget. Biasanya diundang kemana-mana ini mau kesempatan diundang ke Marketplace Wisdom jadi berkat buat yang lain. Thank you so much. Thank you. Oke, sekarang mungkin ada minta waktu untuk Pratiwi bisa mendoakan para viewers kita ya. Oke. Mungkin yang masih mau berinvestasi dan lain sebagainya. Kan tadi kan dibilang jangan greed. Nah itu sesuatu yang simple, actually kita semua tahu lah gitu ya. Tapi nggak gampang kan melakukannya gitu. Jadi boleh didoakan deh. Oke, yuk kita doa teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap hal yang telah Engkau percayakan buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkata bahwa ketika kami setia Tuhan dengan perkara kecil, maka Engkau akan tambahkan perkara besar ya Bapa. Hari ini ketika kami menambah pengetahuan Tuhan tentang instrumen investasi, ini dan itu Tuhan, biarlah paradigma kami hari ini boleh dibenarkan terlebih dahulu, sikap hati kami boleh dibenarkan terlebih dahulu bahwa sumber dari segala sumber adalah Engkau ya Bapa. Tuhan ajari kami untuk setia mengerjakan apa yang kami punya terlebih dahulu, dan aku berdoa untuk teman-teman yang pernah mengalami kondisi ditipu ataupun ada kondisi nih kerugian yang besar karena investasi. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Engkau adalah Allah yang punya rencana yang lebih baik Tuhan. Dan hari ini aku percaya Tuhan dengan bertambahnya hikmat Tuhan, tambahkan juga pengetahuan dan kebijaksanaan Tuhan dalam kami mau mengambil segala keputusan. Dan aku percaya Tuhan hari ini setiap teman-teman yang digembalakan Tuhan di tempat ini Tuhan, mereka Engkau akan juga karuniakan Tuhan hati yang tidak serakah Tuhan, tapi hati yang mau selalu berusaha Tuhan dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Saya berdoa Tuhan agar setiap teman-teman yang ada mengalami challenge Tuhan dalam bisnis mereka Tuhan, dalam penataan keuangan mereka Tuhan, Kau berikan hikmat sehingga mereka bisa menata Tuhan
punya skala prioritas yang baik Tuhan sebelum masuk ke dalam dunia investasi. Thank you Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan boleh menjadi berkat dan membawa semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. 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 Thank you. Thank you. Thank you, Mbak Tiwi. So sekali lagi ya, ini bukan ajakan ya, ini bukan ajakan, tetapi hari ini kami di Marketplace Wisdom tuh rindu untuk memberikan edukasi ya. Semoga dengan adanya hari ini, konten hari ini itu membuat kita tuh jadi lebih terbuka. Oh gitu ya namanya cryptocurrency. Oh begitu ya Bitcoin ya. Supaya kita harus cerdik seperti ular ya. Untuk seperti merpati, jangan sampai kita ketipu dengan scam-scam yang tadi sempat Pratiwi jelaskan. Oke, so see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye, God bless.